Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fadal Official. Kali ini kita akan membahas film The Accountant 2. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran jenius yang kembali terlibat dalam konspirasi besar, penuh aksi, misteri, dan kejutan tak terduga. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seorang sniper bernama Cobb. Malam itu, Cobb mendapat misi untuk menghabisi seorang target yang tidak biasa, pembunuh bayaran lainnya yang bernama Anais. Meski alasannya belum jelas, klien mereka, Burke, menginginkan Cobb membawa mayat Anais kepadanya. Di sebuah kafe, Anais bertemu King, mantan direktur Departemen Keuangan Amerika Serikat yang kini menjadi detektif swasta. King memberikan sebuah foto keluarga. Di sini kita melihat Gino sang ayah, Alberto sang anak, dan Edith sebagai ibu. Menurut kabar dari ayah Edith, keluarga tersebut hilang sejak 8 tahun lalu setelah kabur dari El Salvador sebagai migran gelap. King meminta Anais untuk menemukan mereka. Anais menolak karena dia seorang pembunuh bayaran, bukan pencari orang yang hilang. Namun Kim bersikeras bahwa hanya Anais lah yang mampu melakukannya. Ia juga menyinggung sindrom Sapan, seolah itu terkait dengan kasus ini. No, but I know there are men outside. Belum sempat mereka selesai bicara, anak buah Cobb menyerbu kafe. Anais tetap tenang, duduk menunggu para penjahat mendekat. Kim panik dan bersembunyi di toilet. Dalam ketakutan, King menulis sesuatu di lengannya, belum jelas apa maksudnya. Setelah situasi mereda, King keluar dari toilet dan melihat Anais sudah pergi. Entah bagaimana cara Anais menghabisi para penyerang itu. Dari kejauhan, Cobb membidik Anais dengan senapan, tapi tembakannya terhalang mobil yang lewat membuat Anais lolos. Gagal menembak Anais, Cobb kini mengincar King yang baru saja keluar dari kafe. Sementara itu, Medina, wakil direktur Departemen Keuangan Bidang Kriminal yang menggantikan King setelah pensiun, mendapatkan kabar mengejutkan. King ditemukan tewas. Di rumah sakit, polisi menjelaskan tidak ada CCTV di lokasi kejadian, tidak ada saksi, tidak ada barang bukti lainnya. Satu-satunya hal yang ditemukan adalah tulisan di lengan King, temukan sang akuntan. Medina langsung tahu siapa yang dimaksud. Sang akuntan adalah buronan yang berbahaya, seorang pembunuh bayaran paling dicari, dan hanya King yang tahu keberadaannya. Medina pergi ke kontrakan King, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sedang ia selidiki. Dari sinilah penyelidikan baru dimulai. Di kontrakan King, Medina menemukan satu kotak berkas penyidikan yang sudah ditata rapi oleh pemilik rumah. Di antara berkas-berkas itu, ia menemukan kartu nama pemilik panti asuhan Harbor, serta satu nama yang langsung membuatnya terkejut, yaitu Christian Wolf, sang akuntan. Dari catatan King, Medina menyadari bahwa Christian atau Chris adalah salah satu donatur tetap panti asuhan tersebut. Tak membuang waktu, ia pun menghubungi panti untuk menanyakan keberadaan sang akuntan. Is there a Christian Wolf on staff? I'm sorry, ma'am, no. Tanpa Medina sadari, percakapannya dengan resepsionis didengar oleh petugas operator panti yang berjaga 24 jam. Namanya Justin. Buat yang nonton film pertama, Justin adalah asisten pribadi Chris, seorang autis dengan kemampuan analisis luar biasa yang selalu memantau semua komunikasi demi menjaga keamanan sang akuntan. Ray King has been murdered. Ketika Medina menyebutkan kabar tentang kematian King, Justin langsung terdiam, shock, ia tidak percaya. Medina menutup telepon tanpa mendapat informasi apapun dari pihak panti. Tapi sebelum menutup telepon, ia meninggalkan pesan, jika Anda bertemu sang akuntan, tolong sampaikan aku ingin berbicara dengannya mengenai kasus King. Sebuah pesan yang jelas sampai ke telinga orang yang tepat. Saat kembali memeriksa ruangan King, Medina menemukan sebuah foto keluarga Edith yang terselip di buku daftar klien. Ia menempelkan foto itu kembali ke dinding sebagai starting point penyelidikannya. Jejak pertama yang ia coba telusuri lokasi parkiran yang terlihat dalam salah satu foto investigasi King. Medina pergi ke lokasi tersebut dan mencoba mencocokkan retakan tembok dengan foto yang King ambil. Saat sedang fokus membandingkan bukti, tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang. Medina terkejut saat ia menoleh, ternyata muncul Christian Wolf alias sang akuntan sudah berdiri di sana. Sebagai dijelaskan di film pertama, Chris memiliki dua identitas. Yang pertama seorang pembunuh bayaran, dan yang kedua seorang akuntan forensik yang dipakai para organisasi kriminal besar untuk menyelesaikan kekacauan finansial mereka.
Ironisnya, meski ia seorang buronan paling dicari, Chris juga sangat berjasa bagi kepolisian dan FBI. Melalui informasi yang ia berikan, Kim berhasil membongkar berbagai kasus berat, seperti penggelapan dana publik, pencucian uang, korupsi bailout, dan kejahatan keuangan kelas kakap lainnya. Dan karena ini menyangkut King, orang yang dianggap mentor sekaligus sahabat, Chris tak ragu ikut membantu Medina menyelidiki penyebab kematiannya. Untuk sementara, kita tinggalkan Chris dan Medina. Sekarang kita beralih ke Brock, pria yang tampak seperti penjual ikan biasa di dermaga. Padahal sebenarnya Brock adalah bos kartel yang perjualbelikan wanita dan anak-anak imigran gelap. It's not sushi great at all. Come on. He's inside. He'll give you your money like last week and the week before you. Yeah. Brock murka besar ketika tahu Cobb gagal membunuh Anais, karena sebenarnya target utama dari serangan di kafe itu bukan King, melainkan Anais. Brock takut masa lalunya terbongkar jika Anais kembali mengingat siapa dirinya. Beberapa tahun lalu, Brock menghadiri pertemuan rahasia dengan 3 kartel. Yang tidak ia ketahui adalah ketiga kartel itu pernah berurusan dengan pembunuh bayaran yang sangat mematikan, yaitu Anais. Malam itu, Anais datang seorang diri ke dermaga, menghabisi seluruh anggota kartel dan hanya menyisakan Brock seorang diri. Sampai sekarang, tidak jelas kenapa Anais tidak membunuhnya. Namun sejak kejadian itu, Brock hidup dalam ketakutan. Ia tahu betul bahwa Anais bisa muncul kapan saja untuk menghabisinya. Meski Anais sebenarnya tidak tahu apa-apa soal Brock, rasa takut Brock berubah menjadi paranoia mematikan. Untuk mencegah Anais menggali masa lalu, Brock memerintah Cobb mengambil langkah ekstrim, bunuh salah satu klien King atau ayah Edith. Kenapa? Karena Brock takut Anais akan menemui pria itu untuk melanjutkan penyelidikan tentang keluarga Edith. Dan dari sana, kebenaran masa lalu Brock akan terbongkar. Di Texas, ayah Edith sedang bersiap sarapan pagi. Tanpa peringatan, Cobb muncul dan menghabisinya di tempat. Pada saat yang bersamaan, jauh dari Texas, Medina dan Chris baru saja tiba di kontrakan King. Mereka menempelkan kembali semua berkas investigasi ke dinding mencoba menemukan pola dari kasus ini. Saat menata ulang bukti-bukti, Medina memperlihatkan satu foto yang ia temukan di lokasi King terbunuh. Foto keluarga Edith, termasuk seorang remaja laki-laki yang diduga kuat adalah Alberto, anak mereka. Foto itu menjadi titik kunci yang menghubungkan kasus hilangnya keluarga Edith, misi King, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Brock dan Cobb. Dan inilah awal dari simpul besar cerita yang mulai terbuka. What are you doing? Waiting. Well, for you to finish. Sementara Medina masih berusaha mencari hubungan antara foto keluarga Edith dan berkas-berkas lain, Chris justru duduk santai. Tenang seperti biasa, ia menunggu Medina sambil memperlihatkan seluruh dinding penuh catatan King. Keesokan paginya, Medina tertidur, kelelahan tanpa menemukan jawaban apapun. Namun Chris, ia sudah menyusun ulang seluruh berkas penyidikan dan menemukan alur besarnya. Coffee? I don't swear, so nothing's where it was. Menurut hasil analis Chris, Gino, pria dalam foto keluarga, adalah anggota geng Barrio 18. Terlihat dari tato di lengannya, ia terlibat perang saudara melawan geng MS-13, dua geng paling berbahaya dari Amerika Tengah. Karena konflik makin brutal, Gino membawa keluarganya kabur dari El Salvador dan masuk ke Amerika sebagai imigran gelap. Mexico City, El Paso, Del Rio, McAllen. But at 5, Chris juga menghitung timelinenya. Foto keluarga diambil 8 tahun yang lalu, saat Alberto masih berumur 5 tahun. Artinya, foto remaja laki-laki yang ditemukan King adalah Alberto, kini berusia sekitar 13 tahun. Semua mulai masuk akal. Edith arrived in at Studio's Pizza. Chris melanjutkan menjelaskan wanita dalam foto adalah Edith yang pernah bekerja di sebuah toko pizza. Edith? Edith Sanchez. Hal ini dibuktikan lewat dokumen pajak penghasilan atas nama Edith Sanson dengan status menikah dan punya anak. Dari buku daftar klien milik King, Chris menemukan nama Emiliano, satu-satunya nama Latin. Dialah ayah Edith sekaligus klien terakhir King sebelum terbunuh. Benang merah mulai terbentuk, keluarga imigran gelap. Ayah Edith mencari mereka, King membantu, dan seorang berusaha menghapus semua jejak. Chris dan Medina pergi ke toko pizza tempat Edith pernah bekerja. Mereka menanyakan apakah Edith Sanson pernah menjadi karyawan. Si bos pizza hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia bilang ia tidak ingat ada karyawan dengan nama tersebut. Tapi Chris tahu ia berbohong. Dengan nada datar, Chris mulai membaca laporan pajak toko tersebut, dan dari dokumen itu jelas terlihat toko pizza ini melakukan pencucian uang. Wajah si bos langsung berubah ketika Chris mulai dikeroyok penjaga toko. Ia menghabisi mereka hanya dalam beberapa detik, efisien, cepat, dan brutal.
Setelah si bos babak belur dan tidak bisa menggelak lagi, ia akhirnya mengaku ia memang terlibat dalam jaringan penculikan imigran gelap. Salah satu korbannya adalah Edith. Ia tidak tahu lokasi para tanah disimpan. Tugasnya hanya menerima telepon, kemudian menampung para gadis yang dikirim lalu mendapat bayaran. Namun si bos memberi satu petunjuk penting, jika ingin tahu detail jaringan tersebut, Chris harus pergi ke City Center Hotel, tempat yang akan membuka babak baru dalam penyelidikan. Setelah terdapat informasi dari pemilik toko pizza, Chris dan Medina menuju City Center Hotel, tempat yang diduga menjadi titik transaksi jaringan perdagangan manusia. Bureau has an agent in this office they can speak. I may know someone. Di sana mereka diberi petunjuk bahwa jika ingin bertemu seorang bernama Thomas, mereka harus menyewa beberapa wanita penghibur, membayar mereka untuk memancing Thomas datang ke hotel tersebut. Thomas inilah yang diduga mengerti keberadaan Edith dan keluarganya. You got any hobbies? Or you fish? You got a favorite? Untuk mempercepat penyelidikan, Chris kemudian menelpon adiknya, Braxton, seorang pembunuh bayaran yang tak kalah mematikan. Braxton sempat kesal karena Chris tak pernah sekalipun menanyakan kabarnya. Namun Chris langsung menjelaskan situasi genting. King sudah tewas dan mereka harus menemukan pembunuhnya secepat mungkin. Braxton awalnya menolak karena sedang berada di Jerman menjalankan misi, tetapi setelah mendengar nama King, ia langsung berubah sikap. Braxton? Hello? Braxton? Please don't hurt me. Hurt me? Why would you say that to me? What have I done to you? What? Anything at all that would give you any idea that I would do something to hurt you? Why would you say that to me? I'm sorry. It's two of us. We kind of suck as a conversationist. I mean, I know that. Dalam satu gerakan cepat, ia menyelesaikan pekerjaannya dengan menghabisi pejabat korup yang menjadi target, lalu segera terbang ke California seperti yang diminta kakaknya. Malam tiba, Chris dan Medina berdiri di depan hotel menunggu kedatangan Braxton. Tak lama, adik Chris muncul. Hello, Braxton. I am Mary Beth Medina, Deputy Director. Pertemuan mereka ringkas, hampir tanpa basa-basi seperti biasa. Chris dan Braxton kemudian meminta Medina tetap menunggu di luar, sementara mereka masuk untuk menjalankan rencana. Chris dan Braxton menemui pemilik hotel dan memesan 3 wanita penghibur. Setelah mereka semua masuk ke dalam kamar, Braxton memberikan uang tips sesuai kesepakatan. Namun bukan untuk hal negatif. Braxton langsung belak-belakan, kami mencari seseorang bernama Thomas. Jika kalian bisa bantu, ada uang tambahan. Mendengar nama itu, 2 wanita langsung pergi, takut terlibat masalah besar. Tapi satu wanita yang tersisa tetap tinggal. Ia sangat membutuhkan uang dan rela mengambil risiko. Away from those people. Ia menelpon Thomas berpura-pura sedang berada dalam masalah dengan kliennya. Tomás, no te quiero molestar, pero la cosa está grave. Dan akhirnya umpan berhasil dipasang. Sementara menunggu Thomas muncul, Medina yang berada di luar mencoba menghubungi kantor FBI. Ia menanyakan keberadaan Emiliano, ayah Edith. Jawaban yang terima sangat terlambat. FBI telah mengunjungi rumah Emiliano pagi tadi. Namun ketika mereka tiba, Emiliano sudah ditemukan tewas. Mr. Gonzalez had reported his daughter and Medina langsung menyadari bahwa ada seseorang yang selalu selangkah lebih cepat dari mereka. Dan jelas, pembunuh King kini menghabisi semua saksi yang terkait dengan keluarga Edith. FBI memberi penjelasan tambahan kepada Medina, ayah Edith atau Milano pernah melaporkan keluarganya hilang beberapa tahun lalu. Dari informan ke lapangan, diketahui bahwa kartel memang biasa menculik imigran gelap untuk meminta tebusan. Jika uang tebusan tidak dibayar, perempuan dan anak dijual ke kartel lain untuk dijadikan pekerja pria dewasa dibunuh tanpa sisa. Dan itulah nasib Gino, ia telah tewas dibantai oleh kartel. Setelah kematian Gino dipastikan perhatian beralih pada sang anak Alberto, informasi lapangan menyebutkan bahwa Alberto masih hidup, sedang ditahan bersama para imigran lainnya, dan disembunyikan di lokasi rahasia sebelum nantinya dipasarkan. Sementara itu, keberadaan sang ibu Edith masih belum diketahui sama sekali. Dan tak lama kemudian, Thomas tiba di hotel setelah mendapatkan telepon dari wanita penghibur tadi. Namun begitu masuk kamar, bukannya memberi informasi, Thomas langsung panik dan mencoba kabur. Braxton bergerak cepat dan Thomas berhasil ditangkap. Chris dan Braxton menyeret Thomas ke mobil dan memasukkannya ke dalam bagasi. Namun ada masalah besar. Jalur keluar hotel dipenuhi patroli polisi. Tak mau repot, Chris segera menelpon Justin. Do you have my location?
Justin langsung meretas lampu lalu lintas, membuat laporan palsu tentang kecelakaan yang terjadi 10 blok dari lokasi mereka, sehingga polisi beralih arah. Medina hanya bisa menggelengkan kepala setiap kali bersama Chris, selalu ada pelanggaran hukum baru yang ia baru lihat. Sedikit kilas balik, di film pertama Justin bekerja sendiri di balik layar sebagai operator pribadi Chris. Namun kini ia sudah membentuk tim kecil berisi anak-anak jenius kebutuhan khusus masing-masing dilatih sesuai bakatnya. Berkat dana dari Chris, markas mereka kini penuh komputer super canggih, mirip pusat komando ala Pentagon dan siap membantu kapan saja sang akuntan membutuhkan. Setelah selama menginterogasi Thomas tanpa hasil, Medina akhirnya menerima rekaman CCTV dari lokasi kafe tempat Kim terbunuh. Sayangnya, rekaman hanya dari 2 sudut kamera, dan tidak ada satupun yang menangkap wajah pembunuhnya. Chris pun kembali menelepon Justin dan tim untuk meretas CCTV dari sudut lain, mungkin dari bangunan terdekat atau kamera lalu lintas. Miles, reverse. I got it. Goodbye, dream. Medina kembali menggelengkan kepala setiap langkah Chris lalu diambang legalitas. Namun satu hal mulai jelas, kebenaran kematian King semakin dekat. Masih di hari yang sama, Medina memutuskan untuk mengubah taktik karena kekerasan dari Blackstone tak membuat Thomas buka mulut. Ia memilih jalur yang lebih diplomatis. Medina mengundang pengacara Thomas untuk membuat kesepakatan resmi. Isi kesepakatan itu jelas, Thomas akan diberi perlindungan hukum asalkan ia mau memberikan nama bos kartel yang mempekerjakannya. Thomas sempat ragu, namun begitu Medina menunjukkan foto keluarga Edith yang hilang 8 tahun lalu, ekspresi Thomas langsung berubah. Ia mengenali wajah itu. Thomas akhirnya buka suara. Edith memang salah satu imigran gelap yang pernah mereka culik, lalu dipaksa bekerja di sebuah toko pizza bersama para perempuan korban perdagangan manusia lainnya. Namun ia menambahkan satu informasi penting. 5 tahun lalu Edith mengalami kecelakaan hebat di parkiran, ia koma, dan begitu lama. Thomas pun menulis alamat rumah sakit tempat Edith dirawat, tapi tepat saat ia selesai menuliskannya, dari jauh, Cobb menembak kepala Thomas dan ingin menembak semua yang ada di ruangan tersebut. Medina selamat dan Thomas sudah jelas meninggoy. Malam itu juga Medina pergi ke rumah sakit yang dituliskan Thomas. Sayangnya, prosedur resmi membuat semua terbelit. Dokter juga menolak membuka rekam medis pasien lama tanpa surat dari pengadilan pusat. Medina kehabisan waktu, akhirnya ia memberi kartu nama Panti Asuhan Harbor yang ternyata ikut mendanai rumah sakit tersebut. Dari situ dokter baru mengerti bahwa Medina bukan orang sembarangan. Ia pun membawa Medina ke ruang arsip pribadinya. Dokter menjelaskan bahwa 5 tahun lalu rumah sakit menerima seorang pasien tanpa identitas. Kondisinya kala itu tengkorak retak, rahan dan rusuk patah, tangan dan kaki remuk, cedera wajah parah, dan trauma otak berat akibat tabrakan mobil dengan dinding beton. Identitas pasien tak pernah ditemukan hingga Medina melihat foto lamanya. Pasien 636 itu adalah Edith Sanchez, wanita yang dinyatakan hilang 8 tahun lalu. You don't. Dokter melanjutkan, semua ini berawal ketika Edith mencoba kabur dari toko pizza berharap bisa menemukan anaknya yang direnggut dari dirinya. Namun salah satu penjaga mengejar, Edith panik, masuk mobil dan tancap gas sekuat mungkin. Hingga akhirnya, ia menabrak tembok di area parkiran, lokasi yang sebelumnya sudah diperiksa Medina dan dipotret oleh King. Benturan keras itulah yang membuat Edith koma dan mengalami kerusakan otak permanen. Akhirnya diagnosa sindrom Sapan, kondisi yang membuat penderitaannya kehilangan sebagian besar memori. Edith bangun tapi pikirannya tidak lagi utuh, masa lalunya terlupakan sepenuhnya. Apa itu sindrom Sapan? Sindrom Sapan adalah kondisi langka ketika otak manusia menyusun ulang kembali sel-selnya. Biasanya muncul pada penderita autisme sejak lahir atau pasien dengan cedera otak berat seperti yang dialami Edith setelah kecelakaan 5 tahun lalu. Walau sulit memulihkan memori, sindrom ini memiliki satu sisi positif. Penderita dapat mengalami peningkatan kemampuan ekstrim di satu bidang tertentu. Hal inilah yang terjadi pada Edith. Akibat benturan keras saat kecelakaan, bagian frontal cortex Edith, pusat kepribadiannya, konsentrasi, pengambilan keputusan, serta kontrol emosi mengalami peningkatan aktivitas. Dokter mencoba merangsang ingatan Edith dengan terapi catur, namun hasilnya jauh dari harapan. Alih-alih pulih, Edith menganggap catur sebagai pertempuran, bukan permainan terapi, tapi arena perang yang harus dimenangkan.
menyeramkan. Ia menjadi lebih fokus, agresif, dan berbahaya. Terapi yang seharusnya menyembuhkan justru membangunkan sisi lain dalam dirinya. Dan ya, Anda tidak salah lihat, pasien tanpa identitas bernomor 636, wanita yang selamat dari kecelakaan dan kehilangan seluruh ingatannya, adalah Edith Sensent, wanita yang hilang 8 tahun yang lalu. Sekaligus Anais, pembunuh bayaran yang kini sedang diburu. Beberapa bulan setelah dirawat, Edith mulai melatih fisik, mengasah konsentrasinya, menyusun strategi. Until one took his gun. Hingga akhirnya berhasil kabur dari rumah sakit dan menghilang dari radar dunia kembali dengan identitas baru yang bernama Anais. Tanpa Medina sadari, sementara ia mendengarkan penjelasan dokter, Justin sudah meretas komputer rumah sakit dan membaca seluruh rekam medis Edith. Ia menghubungi Chris dan menjelaskan ternyata Edith selama ini yaitu Anais. Ada peningkatan frontal cortex dalam dirinya. Ada jejak kartu rumah sakit yang cocok dengan temuan King. Ada kemungkinan Alberto masih hidup. Justin menyimpulkan lokasi terbaru Alberto ada di Juarez, Texas, sesuai background foto terakhirnya. Chris menerima informasi itu sebelum pergi beristirahat. Sementara itu, Braxton yang masih berada di luar hotel tiba-tiba menerima panggilan dari atasannya. Ada klien baru dengan seorang pembunuh bayaran yang gagal menyelesaikan tugasnya. Pembunuh itu adalah Cobb. Dan targetnya yang gagal ia bunuh adalah Medina. Atasannya ingin Braxton mengambil alih misi tersebut, namun ia belum boleh bergerak. Braxton diminta menunggu perintah selanjutnya. Tengah malam ketika Chris dan Braxton sedang tidur, suara notifikasi ponsel Braxton membangunkan Chris. Rupanya itu pesan lanjutan dari atasan mereka. Isinya mengejutkan, misi Braxton dibatalkan. Atasan telah memilih pembunuh lain untuk menggantikan tugas itu. Chris mengecek foto target yang dikirim, targetnya adalah Medina. Tanpa pikir panjang, Chris langsung bangkit dan bergegas menuju kediaman Medina. Call her, then the police. Di sisi lain, Medina baru saja pulang dari rumah sakit. Ia masih terdiam, memikirkan semua fakta tentang Edith atau Anais yang baru saja ia temukan. Ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengintai rumahnya dari luar. Dan pembunuh yang ditugaskan untuk menghabisinya adalah Anais, wanita yang tidak lain adalah Edith itu sendiri. Anais tiba lebih dahulu dan mulai menyelinap masuk ke rumah Medina secara diam-diam. Hello? Drop it. Turn around. Tepat ketika Anais mendekat dari belakang, ia menikam perut Medina dengan cepat dan tanpa suara. Medina jatuh dan terpedaya, namun sesuatu yang aneh terjadi. Saat Anais hendak memastikan Medina mati, matanya menangkap satu foto yang ditempel di dinding. Foto keluarga Edith, foto dirinya sebelum kehilangan ingatan. Anais terpaku, pucat, terdiam. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, foto itu membuat ingatan Anais perlahan terbuka kembali. Dalam benaknya, setiap fragmen masa lalu kembali muncul jelas, kejam, dan menghancurkan. Beberapa tahun lalu, Edith, Gino, dan Alberto baru saja mencapai perbatasan Amerika, namun mimpi mencari kehidupan baru berubah menjadi mimpi buruk. Sekelompok kartel menyerang dan menculik mereka. Gino dibunuh di tempat dianggap tidak berharga. Alberto dipisahkan dan dikumpul bersama tahanan lain. Edith dibiarkan hidup untuk dipekerjakan. Dan dalang di balik semua ini adalah Brooke sendiri, bos kartel yang saat ini juga memburu Anais. Tidak seperti korban lain diminta tebusan atau dijual, Edith memiliki nilai guna. Thomas atau Muncairi ditugaskan untuk menjadikannya pekerja di sebuah toko pizza yang sama yang Chris dan Medina kunjungi dalam penyidikan. Disinilah semuanya berawal. Edith merencanakan pelarian, panik mengendari mobil, dan menabrak dinding parkiran hingga membuatnya koma selama bertahun-tahun. Setelah Edith kabur dari rumah sakit, ternyata Brooke sudah mengetahuinya sejak awal. Namun karena Edith kehilangan ingatan total, Brooke tidak membunuhnya. Ia melihat peluang, otak Edith dicuci, identitasnya dihapus, dilatih menjadi mesin pembunuh tanpa masa lalu. Nama barunya Anais, pembunuh bayaran yang dingin, tenang, dan mematikan. Semua itu dibuat oleh Brooke. Insiden di dermaga yang selama ini terlibat misterius akhirnya punya jawaban. Pertemuan antara kartel itu sebenarnya bukan kebetulan, itu adalah jebakan yang dirancang oleh Brooke sendiri untuk menghabisi para pesaing bisnisnya. Dan untuk pekerjaan kotor itu, Brooke mengirim Anais, mesin pembunuh yang ia ciptakan. Inilah alasan sebenarnya mengapa Anais tidak menghabisi target utamanya di dermaga, karena ia sedang menjalankan misi Brooke, bukan pembunuh secara acak. Tak lama setelah Anais menikah Medina, Chris tiba di lokasi rumah Medina. Ia terkejut melihat Medina tergeletak lemah bersimpah darah. Tetapi ia juga melihat sosok Anais di dalam rumah. Chris tidak menyerangnya karena sejak awal Chris sudah tahu bahwa Anais sebenarnya adalah Edith. Meski keduanya tidak saling mengenali, Chris tetap menunjukkan empati. Ia mengatakan bahwa Alberto masih hidup dan berada di Juarez.
Mendengar kabar itu, Anas langsung pergi tanpa melawan sedikit pun. Sementara itu di tempat lain, Brooke menerima laporan dari atasan Braxton bahwa pembunuh bayaran pengganti gagal membunuh Medina. Yang tidak Brooke tahu adalah pembunuh itu adalah Anais, dan ingatan Anais kini sudah pulih. Brooke mulai panik dan FBI menemukan para tahanan dan mengaitkannya dengan jaringan kartelnya. Ia pun memerintahkan Cobb untuk berangkat ke Juarez dan menghabisi seluruh para tahanan agar tidak ada bukti yang tersisa. Think you can handle that? Yeah, Bert. I get you back. You ever say thank you? God damn it! Well, you just gotta leave. Want to go to Juarez? Hey, let's go to Juarez. Good for you. Let's go get our asses shot up. Dengan drone tempur milik militer perbatasan yang Justin retas, ia mengarahkan kamera ke wilayah Juarez. Ia menemukan lokasi persis para tahanan, termasuk Alberto, dan Cobb yang sedang bersiap mengeksekusi mereka. Justin mengirimkan koordinatnya pada Chris dan Braxton. Keduanya tancap gas menuju lokasi. We found it. How far? 11 minutes. Mereka tiba tepat saat Cobb mulai membawa para tahanan untuk dieksekusi. Lubang kuburan yang sudah disiapkan tidak jauh dari lokasi para tahanan. Cobb telah menyiapkan sebuah lubang besar, lubang tempat seluruh tahanan itu bakal dikubur hidup-hidup. Sementara itu, Justin yang memantau situasi lewat jaringan yang ia retas mulai menyadari situasi ini sudah jauh dari luar kendalinya. Ia pun mematikan semua komputer di panti agar anak-anak tidak melihat kekejaman yang akan terjadi. Pertempuran pun pecah. Chris dan Braxton memasuki wilayah baku tembak, namun serangan para penjaga begitu intens sampai mobil Chris kehilangan kendali dan menabrak tandon air raksasa. Dalam kekacauan itu, Cobb berhasil membawa bus berisi para tahanan menjauh menuju lokasi penguburan massal. Pertempuran semakin brutal, penjaga muncul dari segala arah, tembakan berdesing tanpa henti. Di tengah baku tembak itu, Braxton tertembak di bagian dada. Meski begitu, ia masih punya satu permintaan terakhir pada Chris. Kejar Cobb, aku yang akan menahan mereka. Dengan seluruh sisa tenaga, Braxton bertahan dan menghabisi seluruh penjaga yang tersisa sampai area itu benar-benar bersih. Keduanya berhasil menyusul Cobb. Di sana Cobb terlihat sedang mengiringi para tahanan ke dalam lubang kuburan massal. Saat terpojok, Cobb kembali ke dalam bus dan menjadikan Alberto sebagai sandera. Ia mengancam akan membunuh Alberto jika Chris tidak menyerah. Namun sebelum ancaman itu terwujud, Braxton menembak Cobb dari luar bus. Tembakan itu tepat sasaran, Cobb tewas seketika. That was the end of Solomon Grundy. Ketegangan pun berakhir, para tahanan akhirnya selamat. Kembali ke panti asuhan Harbor, Justin menelepon si atasan, orang yang memesan pembunuh Medina. Awalnya si atasan menolak membatalkan kontrak dan berkata tak punya alasan mendengarkan orang asing. Namun Justin mengungkap semua kejahatannya dan bahkan mengancam keselamatan keluarganya jika ia tidak bekerja sama. Pada akhirnya, kontrak terhadap Medina resmi dicabut. Tidak berhenti di situ, Justin juga meminta lokasi persembunyian Brooke, nomor telepon pribadi Anais, agar ia bisa menghubungi Anais secara langsung. Setelah Justin memberikan tahu lokasi Brooke pada Anais, kita melihat dengan Brooke yang baru saja selesai mandi dan bersiap kabur dari kota. Namun sebelum ia sempat melangkah jauh, Anais sudah datang. Film ini tidak menunjukkan bagaimana ia membunuh Brooke, tapi kita semua tahu, Brooke mendapat balasan setimpal atas semua kekejaman yang ia lakukan. Pemandangan berpindah ke dermaga. FBI telah tiba dan menyita seluruh bukti kejahatan jaringan Brooke. Semua anak buah yang terlibat juga ditangkap. Di sana kita melihat Medina masih hidup. Ia selamat berkat Chris yang membawa dirinya ke rumah sakit tepat waktu. Di akhir cerita, terlihat Chris dan Braxton Alberto sedang berkendara bersama. Terungkap bahwa Anais memilih tidak merawat Alberto karena ia merasa dirinya sudah terlalu rusak dan berbahaya. Ia memutuskan Alberto akan tinggal bersama Justin dan anak-anak panti lingkungan yang jauh lebih aman. Sebuah akhir yang pahit tetapi penuh harapan.
Kadang manusia tidak memilih jadi siapa mereka, tapi mereka bisa memilih ingin menjadi apa setelah melalui semua luka. Cerita ini mengingatkan bahwa masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan. Anais atau Edith kehilangan ingatannya, dimanipulasi dijadikan mesin pembunuh, namun ketika ingatannya kembali, ia memilih menyelamatkan, bukan menghancurkan. Baiklah teman-teman, itulah alur cerita The Accountant 2. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Vedala Official.